Suamiku lupa diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Sore itu, aku sudah selesai masak. Aku banyak sekali memasak makanan hari itu. Karena aku ingin menyambut kepulangan suamiku sekaligus merayakan kenaikan jabatannya. Aku masak bermacam-macam makanan kesukaan suamiku. Aku ingin suamiku bahagia jika pulang nanti. Dia pasti sangat lelah karena tanggung jawabnya semakin banyak setelah naik jabatan. Akhirnya yang kutunggu datang juga. Terdengar mobil suamiku sudah sampai di depan rumah. Aku segera menyambutnya, begitu bahagia aku. Aku juga sudah dandan cantik. Tapi setelah sampai pintu, aku benar-benar syok. Suamiku datang tak hanya sendiri. Dia bersama seorang wanita dan menggandengnya mesra. Aku begitu sakit hati dan murka dengan suamiku. Kenapa dia melakukan ini padaku? Siapa wanita itu? Kenalin sayang, pacarku. Cantik kan? Ayo kita masuk. Kamu sudah masak kan? Sesuai dengan yang kamu WA tadi. Ayo kita makan sama-sama. Aku udah lapar nih. Ucap suamiku. Tanpa merasa bersalah, dia dengan bangga mengajak pacarnya itu masuk ke dalam rumah. Bahkan juga mengajaknya makan masakanku. Aku benar-benar syok sekali. Aku tak bisa berkata apapun. Aku benar-benar serasa tak sanggup dan tak percaya suamiku melakukan ini padaku. Aku hanya mampu berjalan pelan mengikuti mereka dari belakang dengan air mata yang sudah mengalir. Aku benar-benar sakit hati dan kecewa dengan kelakuan suamiku. Aku ikut duduk di meja makan. Bahkan mereka tak segan segera memakan masakanku. Mereka tak merasa bersalah sama sekali. Lebih-lebih lagi, wanita itu berkata, "Masakannya nggak enak, kita makan di luar aja ya sayang." Wanita itu berucap tanpa bisa berpikir bahwa dia itu adalah perusak rumah tangga orang lain. Tapi dengan sombongnya dia berkata masakanku tak enak dan mengajak suamiku makan di luar. Dia benar-benar tidak punya perasaan. Maksudmu apa mas seperti ini? Kenapa kamu membawa pacarmu ini ke rumah? Dan dia bebas menghina masakanku mas. Dan kamu tidak membela sama sekali. Kamu lebih memilih dia. Apa maksudmu mas? Sekarang kamu sudah naik jabatan. Bukannya kamu lebih baik tapi malah jadi seperti ini. Justru itu, karena aku sudah naik jabatan, aku bebas dong melakukan apa saja sesuai mauku, termasuk mempunyai pacar di luar. Kamu itu istriku yang di rumah, sedangkan di luar aku memiliki pacar. Bukankah itu seharusnya karena aku sudah memiliki uang dan jabatan yang bagus? Sudahlah, aku pergi dulu ya. Aku mau makan di luar bersama pacarku ini. Suamiku berlalu pergi bersama kekasih gelapnya itu. Aku benar-benar syok. Aku hanya bisa menangis. Semua makanan yang sudah aku masak percuma. Hanya membuat luka saja di hari itu. Hasil jeripayahku seharian, lelahku di dapur seharian, harus dibayar dengan pengkhianatan oleh suamiku. Ini benar-benar sangat mengecewakan. Dulu, aku disuruh berhenti kerja oleh suamiku karena dia takut aku tak bisa mengurusnya. Sekarang aku sudah berhenti bekerja dan mengurus dia 24 jam. Tapi masih saja dia selingkuh dengan wanita lain. Aku benar-benar tak habis pikir apa yang diinginkan suamiku sebenarnya. Akhirnya, aku tak ingin dibodohi dan ditindas oleh suamiku. Aku mulai bekerja lagi. Aku tak ingin dia menginjak-injak harga diriku. Aku memanfaatkan kemampuanku dalam pemasaran. Aku menjualkan properti orang-orang. Aku menawarkannya secara online. Alhamdulillah, usahaku lancar. Aku bisa menawarkan banyak properti dan aku mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari hasil penjualannya. Dan sekarang, aku bisa menghasilkan banyak uang. Bahkan penghasilanku jauh lebih besar dari gaji suamiku. Tapi karena hal itu, suamiku bukannya senang, dia malah marah padaku. Padahal, sembari bekerja pun aku masih mengurusinya. Tidak pernah sibuk sama sekali. Aku hanya bekerja di waktu senggangku saja. Tapi pekerjaan rumah dan mengurus suami tetap menjadi prioritas utamaku. Tapi suamiku tidak terima dengan alasan dia iri padaku. Dan aku tidak boleh lebih unggul dari dia. Bahkan dia mengancam akan menikahi pacarnya itu jika aku tidak mau berhenti bekerja. Aku katakan, sampai kapanpun aku gak akan pernah berhenti bekerja mas, sebelum kamu meninggalkan pacarmu itu dan kembali sama aku dan kita perbaiki rumah tangga kita.
Ingat ya, aku tidak akan pernah meninggalkan pacarku. Dan asal kamu tahu, aku akan menikahinya. Ternyata benar, suamiku benar-benar membuktikan ucapannya. Dia menikahi pacarnya itu tanpa sepengetahuanku. Tiba-tiba dia datang dan habis ijab kabul dengan pacarnya itu. Aku benar-benar sedih dan shock sekali. Aku hanya bisa menangis di pelukan ibuku. Ini benar-benar menyakitkan. Kali ini aku tak bisa bersabar lagi. Aku gugat cerai suamiku ke pengadilan. Aku tak ingin lagi ada hubungan dengannya. Aku masih sanggup menuruti semua keinginan suamiku, kecuali di madu. Aku benar-benar tidak bisa. Aku tidak mau dan aku juga tidak sanggup. Tapi belum sempat kami sidang, suamiku memohon padaku untuk rujuk. Dia berjanji akan berubah dan dia juga sudah menceraikan selingkuhannya itu. Dia berkata padaku kalau dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama dan dia ingin kembali lagi. Dia ingin kembali dan rujuk padaku. Aku bingung. Di sisi lain aku memang masih sangat mencintai suamiku. Tapi dia juga menunjukkan perubahan sehingga aku membatalkan niat untuk bercerai dari suamiku. Aku masih berharap rumah tanggaku bisa diperbaiki nantinya setelah ini. Aku juga yakin suamiku sekarang benar-benar berubah. Dia sudah tidak seperti dulu lagi. Aku juga mempekerjakan suamiku itu di kantorku. Karena dia tidak ada pekerjaan lagi sekarang. Sebab dia dipecat dari kantornya yang dulu. Padahal jabatannya sudah sangat bagus. Itu semua karena kinerjanya yang buruk dan semena-mena dengan bawahannya. Dia juga suka memakai uang perusahaan untuk menyenangkan selingkuhannya itu. Sehingga bosnya marah dan mengetahui semua itu, lalu dia dipecat. Tapi suamiku sekarang berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Tapi di hari itu, suamiku tak seperti biasanya. Dia bersikap kasar pada bawahanku. Padahal, jabatan suamiku dan karyawanku itu sama. Di situ aku adalah bosnya. Tapi suamiku merasa, karena dia adalah suamiku, dia berhak memarahi dan memerintah karyawan yang lain. Padahal mereka itu sama. Aku benar-benar pusing sekali dibuatnya. Masih saja dia arogan dan tidak mau mengerti keadaan yang ada. Dia seperti tidak berubah, tidak bisa menepati kata-kata yang sudah dia ucapkan dan tidak bisa menepati janjinya. Mas, untuk apa sih mas kita rujuk kalau kamu belum bisa berubah seperti ini? Harusnya aku sadar mas, kalau orang seperti kamu tidak akan bisa berubah. Untuk apa mas kita rujuk kalau kamu masih seperti ini? Kamu mau tahu kenapa aku minta rujuk sama kamu? Aku gak terima kamu lebih unggul daripada aku dan kamu lebih sukses daripada aku. Aku gak terima. Makanya aku minta rujuk dan aku ingin lebih unggul daripada kamu. Aku gak nyangka mas, kamu itu tidak pernah berubah. Lebih baik kita pisah saja. Aku gak mau lagi mas jatuh ke lubang yang sama untuk ketiga kalinya. Sudah cukup. Gak bisa, kamu gak bisa menceraikan aku. Udahlah mas, aku gak mau tahu lagi urusan kamu. Dan kamu, aku pecat sekarang. Satu lagi, aku tidak akan pernah memberikan uang untukmu. Aku tidak peduli lagi kamu mau bisa makan atau tidak. Aku tidak peduli mas, aku sudah kecewa sama kamu. Aku lalu pergi dan segera mengurus surat perceraianku. Aku benar-benar merasa dibohongi. Bodohnya aku. Kenapa begitu saja percaya dengan orang yang sudah menyakiti aku? Bahkan dia sudah selingkuh dariku. Aku salah memberi kesempatan kedua pada orang yang tidak bisa berubah dan tidak mau mengakui kesalahannya seperti suamiku itu. Akhirnya, aku dan suamiku sudah resmi bercerai. Kami sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang menelponku. Dia memberitahu kalau mantan suamiku seperti mengalami depresi, sehingga dia tidak bisa mengenali dirinya sendiri, bahkan suka mengamuk pada orang lain yang ingin mengunjunginya. Lagi pula, mantan suamiku itu tidak memiliki siapapun, hanya akulah keluarganya. Dia tidak memiliki ayah dan ibu lagi, mereka semua sudah meninggal, dan dia juga tidak memiliki saudara. Aku lalu menjenguk mantan suamiku itu ke rumahnya. Benar kata orang itu, kondisinya sangat memprihatinkan. Dia seperti orang yang depresi. Dia suka marah-marah dan tiba-tiba menangis selalu tertawa.
Aku benar-benar kasihan melihatnya. Aku lalu membawanya ke rumah sakit jiwa untuk ditenangkan dan disembuhkan. Aku tidak tega juga melihatnya seperti itu. Kasihan sekali nasibnya. Dia harus sampai seperti ini karena kelakuannya sendiri. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.